Nah, Rasul sholat tahajud gak ngebangunin Aisyah di sebelah. Waktu itu pas Nabi lagi ruku, Nabi lagi sujud, di tubuh Nabi itu kayak kedengaran ada suara tulang patah atau tulang kegesek gitu. Aisyah bangun, astagfirullahaladzim, Nabi kenapa kok kayak ada suara tulang gitu di tubuh beliau. Kayak orang lagi patah tulang kan, truk gitu. Nabi sujud bunyi, Nabi ruku bunyi. Akhirnya Aisyah kasihan sama Nabi, diusap-usap di sebelah Nabi gitu. Nabi lagi sholat diusap-usap. Begitu Nabi beres sholat, Nabi menghadap, assalamualaikum. Ada Aisyah di sebelah. Itu tuh bedanya sholat berdua sama sendiri. Pernah sholat ditungguin pasangan? Sholat tahajud ditungguin pasangan. Dia duduk di sebelah. Kok duduk di sebelah gak ikut sholat Ustaz? Lagi dapat gilirannya, periodenya. Jadi dia gak bisa sholat, lagi haid. Duduk di sebelah. Gak bisa sholat juga dia kayak setia gitu dampingin sholat. Apa bedanya? Bedanya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Beda. Kalau sholat sendiri, assalamualaikum warahmatullahi. Mana sih? Gak ada siapa-siapa gitu kan. Kalau ini sholat salam. Terus bedanya lagi apa? Pas amin. Waladhdallin. Amin. Gitu aminnya. Kalau sholat sendiri, waladhdallin. Gak ada yang aminin. Atau kalau ada pun suaranya, amin. Kan ngeri. Jadi kalau kalian pengen ibadahnya tuh kayak nyaman gitu ya, nikah ya. Balik lagi tadi ya. Jadi salah satu di antara ciptaan Allah yang kalau dilihat itu berpahala dan kayak gampang banget bapernya, lihat mantan. Pasangan maksudnya. Istri, bukan lihat mantan. Lihat mantan di sosmed nggak boleh. Pakai akun palsu. Kok Ustaz tahu aja sih? Pengalaman. Enggak lah, saya akun cuma satu. Hanan_Attaqi, follow. Modus. Oke, jadi gimana sih caranya kita zikir, kita nyebut nama Allah tapi kerasa di hati. Salah satunya teman-teman coba sebut nama Allah itu yang sesuai dengan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, makanya kita hafal beberapa nama Allah itu sesuai dengan masalah. Kenapa ada 99? Walaupun bukan batasan, karena nama Allah itu nggak terbatas kan. Cuman yang terkenal itu kan 99 tuh. Sama kayak nama Nabi kan yang terkenal itu 25 kan. Padahal yang kita kenal bukan 25 loh, 26. Ada satu lagi yang kita kenal, common, Nabi Khidir. Berarti kan Nabi bukan 25. Ada Nabi Khidir, ada Nabi Yusha, Joshua, ada Nabi Daniel. Nabi itu ada lebih dari 100.000. Cuman yang terkenal 25. Nama Allah yang terkenal 99. Tapi gak terbatas. Kenapa ada 99? Biar kita tuh kalau lagi ada masalah, nyebut nama Allah itu sesuai dengan masalah kita. Masalahnya hutang. Nyebutnya apa? Ya Razzaq. Kalau kita punya hutang, Ya Razzaq, Ya Fattah. Kalau kita kayak habis diputusin, nyebutnya apa? Ya Wadud, Ya Sami. Kenapa? Orang kalau habis diputusin kan pengen curhat kan? Curhat sama teman kadang-kadang kita baru buka curhat, dia curhat balik. Gue pengen curhat nih. Kenapa? Gue habis diputusin. Ya laki-laki emang semuanya kayak gitu. Gue juga kemarin diputusinnya dengan cara yang panjang. Padahal kan kita yang mau curhat. Kenapa dia curhat duluan gitu kan? Yang lebih parah lagi kita curhat lewat telepon. Dia dengerin loudspeaker. Udah gitu dia ngapa-ngapain, pergi ngapain gitu. Kita ngomong sendiri gitu kan, garing gak sih? Ngomong sendiri kita kayak udah bersemangat banget. Dia baik banget loh, dia mau dengar curhat gue. Ngomong panjang lebar. Terus lama-lama kita curiga, kok diam aja sih? Lu masih ada gak sih? Akhirnya dia lari dari dapur. Oh iya masih ada. Terus balik lagi. Ini itu manusia, dia bukan sami'. Apa arti sami'? Ini terjemahan mainstream. Saya tuh gak suka mainstream, saya pengen yang sesuatu yang baru. Tajdid dalam pemahaman. Terjemahan sami secara mainstream, maha mendengar. Apa sih maksud maha mendengar? Kalau menurut saya, sami itu bukan hanya maha mendengar. Maha betah mendengar curhat. Itu sami. Allah itu kalau dengar kita curhat, gak pernah bosan. Allah itu kalau dengar curhat dari kita, tuh gak pernah dikasih limit. Kamu punya batas waktu 5 menit aja deh. Soalnya yang curhat kan banyak nih. Hamba-hamba semuanya bermasalah, lagi pada galau nasional gitu.
Ya udah kamu curhat 5 menit aja. Enggak, kita boleh curhat sepanjang malam. Begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung mendatangi kita. Abdi, hal laka hajah, kamu butuh sesuatu hambaku? Hal min taib, kamu pengen taubat hambaku? Hal min mustaghfir, kamu pengen minta ampun hambaku? Pengen apa? Pengen apa? Allah yang datangin kita. Allah turun dari langit dunia untuk dengan curhat kita di sepertiga malam terakhir. Allah yang datangin kita. Kalau teman kita kan kita yang datangin dia. Udah gitu kita harus bawa hadiah, kita harus traktirin dia makan, kita harus tambahin dia kuota. Ntar dia bilang, gara-gara curhat kamu tuh kuota gue habis, ya udah gue gantiin gitu kan. Kalau Allah nggak kayak gitu, dengerin curhat kita dan betah banget. Sehingga panggil Allah dengan nama yang sesuai masalah kita. Sehingga PR kita nih, challenge dari saya buat teman-teman, coba teman-teman baca terjemahan dari setiap nama di Asmaul Husna. Kan ada Asmaul Husna tuh, cari bukunya atau googling, kan ada terjemahannya. Coba pahami terjemahan itu. Salah satunya apa? Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini kan kalau dalam bahasa umum tuh yang maha memaksa, yang maha perkasa, kuasa gitu. Memaksa sesuatu itu sesuka dia, itu Jabbar. Tapi Jabbar juga dalam makna yang lain, yang maha mengobati sakit hati loh. Itu arti Jabbar. Makanya ke dalam doa ketika kita antara dua sujud, kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti wajburni? Ya Allah paksain aku gitu. Enggak kan? Kan wajburni itu dari kata Jabbar. Artinya apa? Ya Allah sembuhkanlah sakit hatiku. Jadi kalau lagi sakit hati, baper, kayak nggak terima kenyataan gitu, apa sih alasannya dan seterusnya? Kenapa sih dia left? Kenapa sih dia pergi? Kenapa dia apa segala macam kayak misalnya nge-reject telepon kita? Cara ngobatin sakit hati, wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Jadi tergantung nada nih. Kalau ya Jabbar itu artinya yang maha perkasa dan memaksa. Tapi kalau ngomongnya ya Jabbar itu artinya yang menyembuhkan penyakit hati. Makanya coba baca deh Asmaul Husna, itu challenge anak muda ya. Coba baca, gak usah hafal, baca aja dulu. Karena kalau disuruh hafal nanti berat. Baca aja, pas ada masalah ngomong dengan nama itu. Wahai zat yang maha mendengar, saya lagi pengen curhat. Anak saya, suami saya, apa saya, kayak gitu-gitu kan ada masalah nih, masalah keluarga. Ngomong sama Allah, tapi panggil nama yang sesuai masalah kita. Itu akan kena banget. Satu, tutorial zikir yang bikin hati kita itu kerasa. Yang kedua, coba kalau kita pengen zikir yang berkesan itu, baca juga bacaan-bacaan doa sesuai dengan apa yang pernah diajarin Nabi itu. Nabi itu banyak banget ngajarin doa-doa yang keren. Misalnya doa galau, doa kayak hampir kayak desperate gitu, kayak hampir putus asa. Bacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan itu ajaib banget. Sampai ini tutorial yang ketiga ya. Kalau teman-teman pengen zikirnya berasa di hati, baca fadilah dari zikir itu. Apa fadilah? Keutamaan, benefit. Kerennya zikir itu apa? Coba baca. Misalnya nih, pas kita sholat ya. Siapa yang ketika sholat berjamaah mendengar imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Kita sering dengarkan tuh itu kan? Sehari minimal 17 kali. Sami Allah liman hamidah. 3 kata. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kata imam. Imam kayak ngingetin makmum. Puji Allah, Allah lagi dengerin nih. Gitu kan maksudnya. Sami Allahu liman hamidah. Kata imam. Kita langsung muji. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu kita ngomong ini, tahu nggak apa yang terjadi? Malaikat itu akan rebutan pengen doain kita. Rebutan, gua duluan dong. Malaikat rebutan pengen nge-like caption kita. Malaikat tuh pengen nge-repost caption kita ke langit dengan kalimat apa? Ya Allah, sayangi hamba ini.
Ya Allah, ampuni hamba ini. Sekarang giliran gue. Udah. Kayak rebutan orang berdoa di mana? Di multazam Ka'bah. Kayak orang rebutan berdoa di mana? Di Raudhah Madinah. Kan itu rebutan tuh. Saya pernah tuh lagi doa di Raudhah Madinah. Lagi doa, terus disenggol-senggol dari belakang. Ya Allah, ya Allah. Jadi kayak doa itu kayak nggak bisa tenang gitu. Saking dorong-dorongan. Apalagi orang Indonesia. Kalau udah doa, bersimpuh gitu kan. Duduk bersila, ya Allah, kayaknya paling banyak masalah itu orang Indonesia gitu. Karena doanya paling panjang gitu. Orang Arab kan doanya sambil jalan ya. Rabbana atina apa segala macam beres gitu. Tapi ada yang unik juga, orang Indonesia datang di Raudhah, saya liatin aja. Yang lain kan mulutnya komat kamit, ada yang bersuara, ini diam aja. Pas sudah keluar Raudhah, amin. Jadi apa maksud dia? Dia kayak ngaminin doa semua orang buat dia sendiri gitu. Ini doa cerdasnya. Dia kayak baru hijrah gitu kan, baru hijrah terus nggak baca doa, nggak tahu, gue baca apa sih? Ya udah deh, amin, samain aja deh yang sama yang lain ya Allah gitu. Jadi paket komplit gitu kan. Nah malaikat itu tuh ngedoain orang yang memuji Allah ketika i'tidal, itu kayak orang berdoa di Raudhah loh. Kayak orang berdoa di multazam depan pintu Ka'bah atau di Hajar Aswad. Orang kan mau Hajar Aswad tuh kan tarik-tarikan tuh. Ada ibu-ibu tuh mau nyium Hajar Aswad. Sampai dia akhirnya kelempar ke atas. Kan semua di sana orang berhijab kan. Dia kelempar di atas. Pas sampai kelempar atas, kelempar ke depan. Udah di depan dia nyium Hajar Aswad. Kelempar lagi ke belakang, hijabnya ketinggalan di Hajar Aswad. Dia kelempar ke belakang. Terus dia, alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad. Bu kepalanya, astagfirullah gitu. Ini nih hebohnya orang pengen apa? Pengen doa di sana kan ya. Nah ternyata malaikat itu juga ada kayak momen-momen kayak gituan. Bukan cuma manusia doang yang kayak gitu. Kita pernah kayak gitu di pas umroh dan haji. Malaikat juga pernah. Kapan? Salah satu momen malaikat rebutan berdoa itu adalah ketika Sami Allahu liman hamidah. Kita di belakang, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu malaikat rebutan pengen doain kita. Udah dong, gua dong. Ada berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kebayang gak tuh keutamaan doa itu tuh? Baru baca gitu doang. Makanya kalau kita tahu fadilah, keutamaan setiap zikir, setiap kalimat yang kita baca, itu kita bakal semangat banget loh, berasa loh di hati. Kayak tadi lagi sholat, bukan GR ya, karena emang Nabi yang ngomong gitu kan. Jadi pas saya bilang, Sami Allahu liman hamidah, saya sendiri juga baca, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Bukan saya GR, jadi tapi kayak nggak mungkin juga malaikat bilang, ngapain sih lo kayak GR banget, kita nggak doain lo, gitu. Nggak mungkin, malaikat tuh rebutan, jadi kita kayak, alhamdulillah didoain malaikat, kayak pengen i'tidal yang lama, kan 70.000 malaikat ngantri gimana tuh, bisa semalaman kan? Kalau seandainya saya mau tuh, seharusnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, udah aja diam. Cuman saya khawatir makmumnya yang curiga, jangan-jangan Ustadz meninggal berdiri nih, husnul khotimah gitu kan. Akhirnya digantiin dari belakang gitu. Jangan, itu sikut menyikut ya. Jangan ngikutin cara kayak gitu. Tapi artinya itu keutamaan. Belum lagi nanti pas kita sujud. Pas begitu kita sujud, itu posisi kita paling dekat sama Allah loh. Paling dekat gimana? Allah tuh kayak duduk di sebelah kita. Walaupun gak ada perumpamaan untuk Allah ya. Karena Allah tidak seperti laisa kamitslihi syai'. Ini hanya analogi kedekatan nih. Bukan analogi Allah seperti apa. Analogi qurbah, dekatnya Allah. Itu kayak kalau kita sama temen tuh kayak lagi nempel kulit sama kulit, lu ngomong apa, lu mau minta apa gitu. Kayak ayah sama anak, ibu sama anak, anakku digendong, didekap gitu. Allah tuh lagi mendekap kita, kapan? Pas kita sujud. Jadi begitu sujud kita tuh berasa lagi didekap Allah. Ngapain bangkit cepat-cepat? Kalau kita sholatnya sendiri, kalau sholatnya berjamaah ya harus bangkit waktunya. Daripada nanti makmumnya curiga, tiba-tiba ada yang lagi sujud lama, gak bangkit, ada yang gini. Apa sih imamnya? Jangan-jangan batal. Tiba-tiba ntar imamnya hilang, tinggal makmum gitu kan ya. Kenapa? Batal wudhu gitu. Akhirnya sujud yang lama. Kenapa? Karena Allah lagi dekat banget sama kita pas kita sujud. Sehingga kita baca, Rabbi ilaika aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Bukan wa alaika aftartu wa bika apa. Itu mah doa iftar ya. Enggak. Ini artinya teman-teman 3 itu ya. 1, hafal Asmaul Husna. Kedua, hafal doa-doa yang diajarin Nabi, diajarin sahabat, diajarin ulama. Boleh nggak Ustadz doa kita bikin sendiri? Boleh. Selama itu baik.
Kok boleh Ustadz? Berarti bid'ah dong? Enggak bid'ah. Emangnya di zaman Nabi itu ada doa tentang ujian nasional enggak? Terus kalau anak kita ujian nasional doanya gimana? Ya enggak bisa doa dong Ustadz, kan enggak ada contohnya dari Nabi. Soalnya anak Nabi enggak ada yang ikut ujian nasional. Doa itu adalah ibadah mutlak secara fikih. Arti mutlak bebas selama dia baik. Beda dengan muqayyad. Kalau sholat itu muqayyad, udah ada aturannya, how to-nya. Kalau doa mutlak bebas. Kita bisa berdoa nggak angkat tangan, freestyler gitu kan. Lu lagi ngapain? Lagi doa. Kok nggak angkat tangan? Gua free ride. Jadi kayak nggak ngangkat tangan gitu. Ya Allah, santai banget anaknya. Nabi pernah doa nggak angkat tangan? Pernah. Doa apa? Doa pas naik kendaraan. Karena Nabi baca doa itu pas lagi naik. Kebayang nggak angkat tangan lagi naik kendaraan? Gimana tuh? Apalagi moge naik Harley. Sambil naik tuh, sambil baca doa kan nggak mungkin ya. Sambil angkat tangan. Pasti Nabi pegangan setir gitu kan. Setir itu adalah tali kekang onta. Itu setirnya gitu. Jadi doa nggak pakai angkat tangan boleh. Atau angkat tangan juga boleh. Gini. Ada yang angkat tangannya gini. Girly banget sih. Kan dia, kenapa kok gitu? Aku kan feminim sih. Jadi saya doanya tuh kayak girly banget gitu kan. Ada yang doanya standar gitu. Ya Allah. Ada yang kebuka, ada yang ketutup, tergantung gayanya masing-masing. Ada juga yang doanya tuh kayak berharap banget. Ada yang kayak gitu. Ada yang doanya tuh gini. Pernah nggak ngeliat? Nabi ketika malam perang Badar, doanya tuh gini. Itu namanya istighosah. Ada ayatnya? Ada. Il tastaghithuna rabbakum fastajabalakum. Di surat Al-Anfal, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Jadi istighosah itu ada dalilnya. Il tastaghithun rabbakum, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Apa arti istighosah? Doa yang sangat panjang, semalaman. Nabi berdoa dari habis Isya sampai subuh. Doa, apa yang diminta sama Nabi? Ya Allah, menangkan kami besok. Ya Allah, kalau kami besok semuanya terbunuh, gak ada lagi orang yang akan menyebut namamu di muka bumi. Saking Nabi berharapnya, Nabi mengangkat tangannya setinggi mungkin sampai jatuh syalnya Nabi diangkat lagi sama Abu Bakar. Jadi kita bisa berdoa dengan cara itu. Bisa juga, ya terserah sih. Kalau doanya misalnya kayak, ya Allah besok saya mau ujian gitu ya. Ya Allah saya mau kerja. Kalau udah kayak gini, jodoh. Ya Allah. Nah, yang paling tinggi itu bab jodoh ya. Biar cepat diijabah gitu. Ya Allah besok saya mau menghadap calon mertua yang berkumis tebal. Dan dia kayak serem banget gitu. Ngomong sama Allah. Bisa angkat tangan. Yang ketiga caranya gimana? Doa dengan nelunjuk. Nelunjuk ini bukan ya Allah harus loh ya. Bukan. Orang Arab kalau angkat tangan dengan nelunjuk. Ini maksudnya apa? Iya karena abudu wa iya karena selain engkau satu-satunya ya Allah. Makanya di Mesir tuh pas saya lagi kuliah di Mesir. Kalau lagi kunut itu keren banget loh. Kolosal banget. Jadi imamnya baca gini. Allahumma hdina fi man hadait. Makmumnya bukan bilang amin. Bilangnya apa? Ya Allah. Itu serentak satu lapangan besar. Apalagi bulan Ramadan. Sampai jalan-jalan tutup semuanya. Wa'afina fi man afait. Ya Allah gitu serentak. Itu tuh kolosal banget. Keren banget. Makanya mudah-mudahan ini jadi tren juga ya di anak muda. Kita sholat subuh berjamaah. Begitu imamnya kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Imamnya jangan buru-buru. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan gitu. Yang santai. Biar apa? Biar aminnya serentak. Kita aminnya di belakang. Amin. Aminnya tuh amin cowok. Jangan amin. Jangan gitu. Amin cowok. Amin. Begitu. Wa'afina fi man afait. Amin. Itu kan keren ya. Jadi kayak kolosal gitu subuhnya. Wah Masya Allah itu luar biasa. Dengan syarat imamnya tahu gimana cara bikin crowd itu. Dia kuat, manajemen crowdnya tuh bagus si imamnya teh. Dia ngerti cara bikin crowd itu jadi kayak dia jadi center of interest tuh dia ngerti banget. Nah imam kayak harus ada pelatihan juga kayaknya ya. Imam gimana cara perform yang bikin crowd itu jadi interest ke dia kayak gitu-gitu. Itu keren banget. Sehingga mudah-mudahan ini jadi kayak kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia. Karena kata Nabi di akhir zaman kebangkitan Islam itu datangnya dari timur. Dan yang paling timur mayoritas muslim terbesar di dunia itu adalah Indonesia.
Dan Indonesia punya harapan untuk itu. Kenapa? Di mana-mana dalam sejarah selalu kebangkitan itu dimulai dari anak muda. Termasuk Islam di zaman Nabi. Ketika awal Nabi berdakwah, 90% orang yang pertama masuk Islam itu syabab, pemuda semuanya. Dan Indonesia mulai tahun depan akan menjadi negeri dengan mayoritas penduduknya anak muda. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.